Sekali kita berikan aplaus kedua Pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengadakan rakorda pelantikan pengurus DPC Partai Hanura dan BIMTEK anggota DPR Partai Hanura se-Provinsi Papua. Dihadiri Wakil Ketua DPP Partai Hanura Ali Castella, Ketua DPW Kenus Kogoya bersama DPD Partai Hanura Provinsi Papua dan seluruh DPC dari 29 kabupaten kota di Papua yang berlangsung di Hotel Horizon Abepura Jayapura Jumat 27 Mei 2022. Rakorda pelantikan pengurus DPC Partai Hanura dan BIMTEK anggota DPR Partai Hanura se-Provinsi Papua dan juga pelantikan Ketua DPC dari 29 kabupaten kota dilanjutkan dengan penyerahan pataka secara simbolis dari Ketua DPD Provinsi Papua kepada perwakilan Ketua DPC Partai Hanura Provinsi Papua disaksikan oleh DPP Partai Hanura, anggota dan simpatisan Partai Hanura Papua. Setelah itu dilanjutkan dengan BIMTEK anggota DPR Partai Hanura se-Provinsi Papua dengan narasumber dari KPU Provinsi Papua dan Kesbangpol Papua. Kabupaten Merauke. Hadir. Kabupaten Nabire. Siap. Dengan pataka ini sebagai bentuk perintah partai untuk seterusnya mengkonsolidasikan dan mengibarkan partai bendera Partai Hanura dan melaksanakan ikrar Partai Hanura di seluruh tanah Papua, terutama di kabupaten, distrik, dan kampung-kampung, gunung-gunung, lembah-lembah se-Provinsi Papua. Atas nama Ketua-Ketua DPC sepada Papua, kami siap mengkonsolidasikan Partai Hanura di distrik, di kampung, kelurahan, dan seluruh tanah Papua yang diberkati Tuhan. Kami siap mengibarkan bendera Partai Hanura di lembah, di gunung, di sungai, dan di seluruh tanah Papua. Terima kasih. Lagi selamat untuk seluruh pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Kota se-Provinsi Papua periode 2020-2025. Selamat mengembankan tugas. Kita telah diuji dengan cara lama. Kita pernah dihantam cobaan, tetapi sejarah membuktikan kita lahir sebagai pemenang. Ketua DPW Partai Hanura Provinsi Papua, Kenus Kogoya mengatakan, pelantikan yang dilakukan Partai Hanura kepada pengurus DPC Hanura untuk 29 kabupaten kota di Papua mencapai 100%. Oleh sebab itu masih ada 3 daerah yang belum menyelesaikan administrasi karena mengingat faktor keamanan seperti di Puncak menduga masalah koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Proses verifikasi sedang dilakukan. Jadi hanya 3 kabupaten yang kami angkat sebagian ya itu sudah hampir sudah 100% ya. Kita melihat kerja-kerja partai dalam rangka menuju verifikasi ini ya masih ada sisa waktu yang akan dikerjakan oleh DPC dari 3 kabupaten. Berharap sampai dengan pasca pendaftaran itu semua DPC 100% lolos. Ya. Kendalanya Puncak itu masalah situasi keamanan sehingga pengurus kita yang mungkin kurang melakukan konsolidasi di sana ya, sehingga terhambat ya. Dan kemudian duga itu masalah koordinasi yang tidak berjalan dengan baik ya. Kemudian Puncak itu karena ketua DPC-nya berhalangan tetap. Untuk kursi kita di Provinsi Papua sudah dua pemilu ini kita masih eksis ya, baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi ya. Pusat pun sama, kita memiliki perolehan suara hanya secara nasional kita tidak masuk, sehingga karena itu harapan kita ke depan dengan menggerakkan semua mesin partai ini mudah-mudahan jumlah kursi atau perolehan kursi akan semakin meningkat ya, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Kita memiliki kekuatan mesin. Wakil Ketua DPP Partai Hanura Ali Castella mengatakan kesiapan Partai Hanura untuk menang di 2024
Langkah pertama, Partai Hanura harus lolos tahapan verifikasi faktual dan melakukan konsolidasi untuk rekrutmen kader yang memiliki integritas dan punya nilai jual tinggi menjadi target dari Partai Hanura. Menjaga soliditas partai. Oleh karena itu tadi kita lihat bahwa ada konsolidasi kepengurusan, karena mesin partai harus bekerja untuk mengkonsolidasikan kerja-kerja politik di lapangan. Dan indikator yang ketiga adalah kesiapan sumber daya, baik itu menyangkut akses pembiayaan maupun hal-hal yang terkait dengan kemudahan dalam menjangkau daerah pemilihan. Dapil-dapil kita di Papua kan wilayahnya cukup luas dan tingkat kesulitannya tinggi. Oleh karena itu partai kader harus bisa mengakses itu, sehingga kemenangan itu juga ditentukan oleh kemampuan mengakses sumber daya yang ada di wilayah Papua. Sementara Wakil Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua, Julianus II mengatakan, Partai Hanura optimis akan kembali masuk Senayan dengan alasan Partai Hanura memiliki 34 DPD di seluruh Indonesia, memiliki 504 DPC seluruh Indonesia, 809 anggota DPR di seluruh Indonesia, sehingga Partai Hanura yakin memiliki kekuatan. Partai Hanura memiliki optimisme 2024 Hanura akan kembali Senayan. Mengapa kami optimis? Yang pertama, kami telah memiliki 34 DPD di seluruh Indonesia. Kami telah memiliki 504 DPC seluruh Indonesia. Yang berikut, kami memiliki 809 anggota DPR di seluruh Indonesia. Kami meyakini ini adalah sebuah kekuatan yang kemudian di 2024 akan dikonsolidasikan untuk memastikan Partai Hanura kembali ke Senayan sebagai partai yang memiliki parlemen resort. Sementara itu, Bupati Yaukimo Didi Musyahuli mengatakan mendapat dukungan 4 partai, yakni Hanura, Nasdem, Golkar, dan Perindo, sehingga keempat partai tersebut ada di hati Yahuli selaku Kepala Daerah Kabupaten Yaukimo, sehingga akan mengakomodir apa yang dibutuhkan partai untuk melengkapi kekurangan partai. Masa depan Partai Hanura seperti contoh, kami mengkonsolidasikan kader di tingkat distrik, di tingkat desa, kemudian juga bagaimana peranan Hanura di Yaukimo dalam hal birokrasi. Nah, ini kita sedang kerjasama dan hubungan ke saya dan Wakil Bupati dan Partai Hanura di Kabupaten Yaukimo berjalan baik. Dan tadi saya sudah sampaikan dalam sambutan bahwa yang Hanura atau partai perlukan hari ini adalah bagaimana punya mental fighting spirit yang tinggi, di mana semua kader harus punya mental juang yang kokoh sehingga cita-cita besar dan Partai Hanura itu bisa terwujud. Itu yang saya sampaikan. Lebih dari itu, kami mengapresiasi dan menghargai Partai Hanura, walaupun satu kursi di Yaukimo, tapi sudah membuat kami sukses untuk menjadi bupati dan wakil bupati, sehingga kami tetap akan kerjasama dalam waktu-waktu yang akan datang.